Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kita masih bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Ini salah satu aksi nyata di modul 1.4 di mana calon guru penggerak itu harus melakukan aksi nyata, yaitu menyampaikan materi dan melaksanakan menerapkannya di lapangan, terutama di sekolahnya masing-masing. Dalam hal ini saya selaku calon guru penggerak mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk bisa berbagi dalam budaya positif ini. Jadi tujuan dari diseminasi itu adalah penyampaian materi dan sharing, bertukar pikiran tentang bagaimana kita bisa melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti ada keterlibatannya ini terutama di wali kelas, nantinya ada poin-poin tertentu di wali kelas itu perlu sekali, dan di bagian kesiswaan, dan guru-guru lain bisa juga terlibat dalam penerapan budaya positif ini. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu dan tegang, kita akan cepat-cepatan dulu. Dari gambar yang ada di depan ini, coba silakan Bapak Ibu itu ada berapa jumlah hewan yang tampak di gambar ini? Ada 6, 7, lagi Pak? Berapa? Lihat, bisa dilihat dari mungkin ada dari bentuk tubuhnya itu siluet. Bu Cici ada? Yang paling besar kelihatan itu. Ada yang kecil, siluet. Kayak lelang gitu ya. Bapak-bapak ada? Bawah-bawahnya itu ada bentuk siluet, nah ini ada susah sebenarnya. Kalau 9 sama tebakan seperti saya kemarin, 9. Tidak tahu benar. Ada yang 15 kan? Kalau ada semut di sana nyempol jaga gitu ya. Jadi balik berumpul-umpul kan. 9. Jadi ada berapa? 9. Citra 10. Jadi kemarin jadi 12 tadi. Papua 10. 9. Rata-rata jangan 9. Pokoknya seluruh aja. Itu berarti ya. Oke, kita tetapkan ada yang 10, ada yang 9. Jumlah yang benar itu Bapak Ibu kalau tidak salah ada 13. Kita lihat jawabannya. Semuanya 12. Pertama ada gambar gajahnya. Kemudian gajah, ada nyamuk ini kalau kita
ada apa seringnya apa namanya udang. Ini kan ada udang. Namanya juga seru ya kan. Ya, kemudian ada apa namanya kura-kura. Yang di mata ini ada apa namanya? Hiu atau lumba-lumba. Dan yang terakhir yang paling tidak masuk akal satu kecil ini kepala burung. Ya, kepala burung. Kepala burung apa? Burung murai ya. Jadi jawabannya ada 13. Ada kura-kura, gajahnya sendiri, ada nyamuknya, ada keledai, anjing, apa ular, ada kucing, ada ini koal ini tadi yang saya bilang udang tadi, ada buaya, buaya colok ini 13 kepala burung, ikan, ini lumba-lumba, ada sekitar 13. Ya, yang tak nyampe nyamuk kemarin saya kembali ini malah singa. Ternyata nyamuk. Namanya yang terbalik. Ada 13. Ada 13. Bilang tadi. Ini ujian tes tebak akal akan kewaspadaan. Baik. Setelah dengan tebak-tebakan saya kembali ke topik kita yaitu budaya positif. Budaya positif itu apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nanti akan hubungannya nanti ada keyakinan yang akan kita buat baik itu di kelas maupun secara wali kelas maupun nanti di guru kelas, guru-gurunya di dalam kelas. Kemudian budaya positif diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Makanya kita sekarang baliknya ke profil pelajar Pancasila. Ada 8 subtopik budaya positif itu. Yang pertama pelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru yang mungkin Bu Heru sudah belajar juga, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nanti ini semuanya berhubungan dan berkaitan dengan untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Kita masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya baru masuk 2.1 belajar ini. Hari ini ruang kolaborasinya akan membahas tentang pembelajaran seperti ini. Nah, intinya adalah berfokus pada kebutuhan murid. Dan berdasarkan sesuai dengan tahap perkembangan murid itu sendiri. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita targetkan atau maksudnya harus dimunculkan dari setiap peserta didik itu minimal ada 2. Kalau bisa 6-nya muncul. Yang pertama yang mandiri, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, penawar kritis dan mandiri. Satu lagi apa ya? Pas 6 ya? Ya 6. Nah di sini harus dimulai dari 6 dimensi ini yang harus kita kembangkan untuk menciptakan budaya positif tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Yang selama ini kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa ternyata. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu yang bisa kita lakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu, karena pasti semuanya ada orang berbuat itu ada tujuan atau alasannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita merasa dengan menghukum siswa kita sudah bisa mengontrol siswa tersebut untuk menuruti keinginan kita. Ternyata tidak. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya lebih tepatnya kalau kita berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang maksudnya paradigma pembelajaran baru.
Kemudian, nah di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja disiplin positif. Yaitu artinya belajar. Positif, disiplin juga artinya bisa artinya mengikuti, pengikut. Jadi seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi ada motivasi dari dalam, intrinsik, dan bukan ekstrinsik. Nah, yang kita inginkan itu adalah kita berharap sama-sama Bapak Ibu untuk mereka melakukan motivasi intrinsik. Kenapa mereka sekolah? Mereka harus tahu, kita sadarkan alasan mereka harus ke sekolah. Contoh misal yang paling mudah saja, kita selalu berusaha, kalian harus berseragam. Alasan mereka harus seragam sekolah itu apa? Kenapa mereka harus pakai seluruhnya pakai sepatu hitam? Jadi harus dipaham, mereka harus paham alasan atau tujuan dari mengapa mereka melakukan tersebut. Dan lebih baik lagi itu kesadaran dari diri sendiri, bukan dari kita memberikan motivasi, tetapi dari mereka sendiri. Mereka menyadari kalau ternyata menggunakan sepatu seragam itu atau pakaian seragam untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial dari yang kaya maupun miskin. Biasanya kalau orang kaya itu kan kalau sepatunya yang berwarna-warni. Nah, untuk menghindari hal tersebut, salah satunya itu tujuannya. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita mengarahkan diri memiliki disiplin diri dengan penuh kesadaran menuju perilaku dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kebajikan ini sebenarnya sudah tahu Bapak Ibu kita ini. Sekarang ini banyak istilah-istilah sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya. Cuman hanya saja sekarang ini lebih dibikin seperti bentuk yang lebih jelas atau istilah-istilah yang lebih dikategorikan. Padahal kita sebenarnya secara tidak langsung seluruhnya sudah melakukan misalnya menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di nilai-nilai kebajikan itu kata Diana dosen, dengan mengaitkan nilai-nilai diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang contohnya ini nilai-nilai kebajikan itu dari sisi profil pelajar Pancasila, misalnya yang tadi ada 6, kemudian dari Ibu Primary Years Program toleransi. Nah, ini kan sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, yang ingin kita lakukan berkaitan dengan budaya positif itu, kita ingin mengembangkan atau meningkatkan budaya ini, nilai-nilai ini yang kita munculkan. Mungkin selama ini nilai toleransi di kita rendah, atau di rapor pendidikan tahun 2024 kemarin itu iklim antar teman itu bagus, kita warnanya hijau kalau tidak salah. Nah, yang itu yang ingin kita pertahankan atau kita munculkan kembali. Disinilah tugas guru penggerak mengajar rekan-rekan, warga sekolah, siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, stakeholdernya itu untuk bersama-sama untuk memunculkan kembali rasa-rasa nilai-nilai yang ada yang sudah ada, yang mungkin beberapa siswa belum memahami atau belum memunculkan nilai-nilai tersebut. Nah, ini adalah tugas kita dalam membentuk budaya positif di sekolah. Dan dapat salah satunya ini ada 3 ya, yang sering kita toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, ingin tahu sama, dan kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Kalau di bagian ini di life skillnya mereka misalnya pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, sama ya, seperti menghargai juga dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang kita lihat kelakuan anak-anak kita ini, siswa-siswa kita ini, kadang kita berpikir garuk-garuk kepala. Kenapa mereka kadang melakukan hal tersebut, atau mungkin dia minggat, atau mungkin melawan orang tua. Ternyata ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh mereka, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah 5 kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologis. Fisiologis itu maksudnya contohnya misalnya makan, pangan, papan. Itu termasuk dari bertahan hidup, misalnya survival itu ya. Kenapa mereka mencuri misalnya? Karena ingin
karena lapar tadi, itu contohnya, misalnya dia lapar, akhirnya dia mencuri. Kebutuhan apa yang dibutuhkannya, ingin dipenuhinya adalah makan tadi, ya. Atau misalnya dia contohnya lagi apa namanya, rasa aman, ya. Jadi misalnya kita pengen memenuhi rasa aman itu bagaimana? Kadang kan siswa itu merasa sekarang kan sering terjadi yang perundungan. Di situ mereka harus bisa merasa nyaman dan aman di sekolah, itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia yang paling dasar itu adalah bertahan hidup. Contohnya tadi yaitu tadi makan, pangan, papan, itu yang paling, dan rasa aman. Termasuklah kesehatan juga masuk ke bagian bertahan hidup. Kemudian rasa diterima atau kasih sayang, ini kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya. Dan ini sering kita temukan. Mungkin Sir Denny sebagai guru BK kalau sering konseling dengan anak-anaknya, itu kan biasanya intinya ada kurang kasih sayang dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Mengapa mereka melakukan hal tersebut, misalnya menyayat diri, berarti dia pengen diperhatikan, alias pengen ada rasa ingin disayangi, ingin merasa diterima oleh lingkungannya. Nah, itulah kenapa anak melakukan hal-hal yang menurut kita kadang tidak masuk akal. Selanjutnya, yang ketiga itu penguasaan. Kalau ini sering kita lihat anak-anak yang menonjol di bidang-bidang tertentu, atau anak-anak yang nakal, misalnya mau jagoan, mau berkelahi, sering berkelahi. Nah, kita sering kan ada contoh yang kemarin itu ya. Itu salah satunya mungkin dia ingin menunjukkan penguasaan atau validasi, kalau kita sering dengar. Pengakuan, kalau saya ini orangnya hebat, atau penguasaan, pengen menguasai. Jadi pengen menguasai secara tidak langsung. Nah, apa sih anak-anak kita ini hobinya belago, seperti itu, atau berkelahi, atau juga misalnya dia jahil, ternyata dia ingin menguasai, atau malah itu termasuk penguasaan. Contoh kebutuhan dasar manusia yang dia ingin penuhi, penguasaan terhadap orang lain. Selanjutnya ini kesenangan sama. Nah, kesenangan ini sama, mereka ingin mencari kesenangan, mungkin contoh misalnya mereka minggat, kalau ditanya kenapa Anda minggat pelajaran, atau senang besar kalau seru kalau dikejar-kejar oleh Sir Denny atau sama Pak Angga misalnya, jadi seru-seruan, bisa jadi kesenangannya. Kemudian kebebasan ini kalau anak kita misalnya, kalau anak kita sering bawa bekal makanan itu saja, misalnya Bu Cici ngasih makanan anaknya, bekalnya mie terus, kemudian dia minta duit jajan, makanannya tidak dimakan. Ketika ditanya kenapa, saya bosan. Nah, berarti dia ingin bebas dari belenggu makanan yang dibuat oleh ibunya. Mungkin dia ingin merasakan makanan yang lain. Tuh. Atau mungkin anak-anak kita juga seperti itu, yang mau melanggar peraturan yang dibuat. Mereka ingin bebas, terlepas dari tuntunan peraturan yang ada. Itu yang ada yang dari 5 kebutuhan yang ditunjukkan oleh siswa-siswa kita. Kita bisa menemukan secara tidak langsung. Jadi tujuan dari kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, kita tidak langsung menjudge murid kita, kamu salah. Tapi kita harus tahu dulu latar belakang dia kenapa melakukan hal tersebut. Mungkin kalau Sir Denny sebagai guru konseling biasanya bisa menggali itu alasannya kenapa. Oh, ternyata seperti ini anaknya, oh seperti itu anaknya. Jadi mereka beberapa anak itu memang di sebagian 4 kebutuhan sudah terpenuhi, mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Misalnya kasih sayang mereka tidak didapatkan, walaupun yang lainnya dia dapatkan, terpenuhi seperti itu. Kita bisa lihat yang sering terjadi di SMA 3 ini, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau penguasaan ini sudah jarang ditemukan di SMA 3, apalagi yang bertahan hidup. Walaupun ini jarang terjadi yang maling bekal kawannya seperti itu. Nah, sekarang saya coba quiz. Jadi ada kasus seorang siswa melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Setelah ditanya gurunya kenapa melakukan hal tersebut, apabila jawaban siswa itu adalah dia merasa hebat, kebutuhan dasar apakah yang ingin dia penuhi? Ada yang bisa jawab? Penguasaan, ya. Jadi dia ingin menguasai atau ingin menunjukkan pengakuan dia sebagai superhero seperti itu ya, jagoan. Selanjutnya,
Sarah melakukan tindakan bullying sama soalnya, tapi jawabannya kalau ditanya, karena saya merasa senang temannya jadi temannya, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia menganggap kawannya itu, temannya itu karena ini dia merasa senang. Kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi kurang, karena butuh perhatian. Iya kan? Karena ada yang anak jahil, biasa sih anak SD atau anak TK ya ada usil-usil nari jambak yang rambut anak cewek misalnya, kan biasanya usil, atau kalau anak SMA ini nari dia rambut cewek seperti itu kan ya usil seperti itu. Jadi menunjukkan kalau mereka ingin diperhatikan, mereka ada rasa kasih sayang, kurang kasih sayang. Selanjutnya yang ini kalau dijawab melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, jadi dia cuma iseng. Ada kan kita sering ketemu juga ditanya, pengen deh Pak mencari dia seperti itu tuh menunjukkan bahwa mereka apa yang ingin dipenuhinya? Kesenangan. Jadi ada yang iseng, ternyata itu adalah iseng itu ternyata mereka butuh kebutuhan dasarnya kesenangan. Ya sama lagi. Di rumah dia disiksa kali. Disiksa oleh emaknya maksudnya, sering diberi mungkin dia. Tidak curah bu. Oke, selanjutnya, nah ini sini ada kita membahas untuk subtopik saja dan motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu melakukan sesuatu. Pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka melakukannya ini biasanya motivasi dari luar. Tiga ini motivasi dari luar. Yang terakhir ini tidak. Yang ini tidak. Yang 2 ini dari motivasi dari luar, ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi dia mengerjakan sesuatu itu dia dapat hukuman. Misalnya dia mengerjakan PR fisika atau EK cepat dia kenapa disuruh, sebenarnya tidak ngerti cuma gawiin baik. Alasannya pertama itu kalau gawiin dia kena hukuman atau itu EK misalnya, itu termasuk motivasi dari luar, takut kena hukum berarti, atau kalau tidak nyaman tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, itu biasanya dapat pujian, misalnya melakukan yang terbaik dia mengharapkan pujian atau penghargaan. Misalnya ada juga yang memberikan penghargaan. Boleh, tapi jangan berlebihan. Bisa dilakukan, bukan salah, tapi pada dasarnya bisa saja penghargaan itu menjadi hukuman bagi mereka. Maksudnya di sini kok bisa penghargaan menjadi hukuman? Itu jika yang biasanya anak ini biasanya anak yang ini ya, yang ingin menunjukkan penguasaan yang tinggi, validasi pengen ingin. Jadi selama ini dia juara, karena itu menjadi beban bagi dia harus terus tetap juara, jadi dia menjadi merasa dihukum, menjadi hukuman penghargaan tersebut. Jadi merasa selama ini menjadi dia tertekan, jadi jatuhnya dia tertekan. Jadi terkadang penghargaan itu boleh disampaikan, boleh diberikan, tetapi jangan terlalu sering ya, rutin. Jadi sekali saja. Nah ini yang paling bagus adalah motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan mereka yakin apa yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Jadi motivasinya itu misalnya mereka datang pagi, alasannya kenapa? Ada yang alasan kan datang pagi takut terlambat kena hukuman, itu yang pertama. Atau biar dipuji, hukuman itu yang kedua. Tapi kalau memang kesadaran dari diri sendiri itu adalah motivasi dari yang ini dari dalam prinsip. Sadar bahwa kalau efek datang pagi itu misalnya menyehatkan badan, atau bangun pagi itu menyehatkan badan seperti itu. Itu tujuan dari motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang sebenarnya ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Yang ini ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Ini contohnya ya. Tiba-tiba terancam kalau anak mau diberi hukuman konsekuensi dan eksekusi. Jadi ada 3 yang ini saya punya susah, jadi saya jelaskan yang
Nah, ini yang jelas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada identitas gagal itu termasuk dalam kategori hukuman yang kita sering lakukan, termasuk saya. Kita secara anak itu boleh dihukum, tapi nanti ada posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu, nanti kita bagi ke sana. Tapi kita harus pahami dulu. Mati lampu. Nah, harus dipahami dulu hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, yang diharapkan nantinya ke depannya itu jangan ada lagi, bukan jangan ada lagi, diharapkan dikurangi, tidak ada lagi yang namanya hukuman kepada siswa, tapi mengarah kepada restitusi. Restitusi ini bagian dari atau penerapan bagaimana anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai manajer saja di situ. Jadi selama ini misalnya anak terlambat datang, biasanya kita hukum. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Kita tanya dulu alasannya apa. Nah, itu yang namanya ada manajer di sana. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Saya cuma menyampaikan materi yang saya pahami di modul 1.4, dan ini memang menarik. Wajar saja bagian dari program guru penggerak ini untuk disampaikan ke pihak sekolah atau rekan-rekan di sekolahnya. Itu memang tujuannya itu untuk memperbaiki budaya atau menciptakan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Kita sebenarnya sudah menciptakan itu, tapi hanya saja penamaannya ini yang belum kita pahami, atau juga mungkin selama ini metode yang kita lakukan terhadap siswa itu salah atau kurang tepat. Nah, di situ ini tujuan dari budaya positif. Jadi kita menciptakan budaya positif itu jadi anak-anak sampai di sekolah bukan rasa takut yang ia ingin yang mereka akan alami, tetapi rasa senang, bahagia. Jadi sekolahnya tuh ya, mungkin contoh kenapa anak-anak kita juga sering minggat itu mungkin mereka tidak nyaman di sekolah, mungkin saya juga kurang tahu, tapi mungkin karena dia kurang nyaman di sekolah, atau mungkin juga ada kebutuhan yang tadi yang salah satunya mungkin belum dipenuhi oleh mereka di rumah maupun di lingkungannya. Nah, mereka munculkan di sekolah. Nah, kita berharap dengan adanya budaya positif ini nantinya ke depan siswa itu dengan bahagia, dengan kesadaran yang tinggi, semangat datang ke sekolah tanpa paksaan. Tidak ada lagi yang datang terlambat misalnya, tidak ada lagi yang minggat di jam pelajaran, tidak ada lagi anak yang berkelahi, ataupun bukan tidak ada lagi, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh mereka. Nah, itu kita akan tujuannya itu tadi, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, yang mereka butuhkan. Kembali ke sini, ini bagian dari yang saya jelaskan tadi di bagian PowerPoint. Ini yang paling detailnya kita ke contoh. Nah, ini yang sering kita lakukan. Peraturannya adalah kamu harus Kalau yang dikonsekuensi apa peraturannya, apakah kamu melakukannya? Ini lebih agak ke berkomunikasinya sudah ada. Kalau ini hukuman ini satu arah, dilakukan satu arah. Kalau anak itu salah langsung kita hukum seperti itu. Itu yang kalau bisa kita menghindari hal yang tersebut. Nah, ini posisinya negatif, netral, positif. Yang sedikit awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kamu. Kan biasanya kita ada kata-kata mengancam, termasuk saya. Sering dilakukan. Awas. Kayak contoh pesan Denny kemarin yang tidak ikut gerak jalan, misalnya, awas lah. Nah, misalnya seperti itu kan ada unsur-unsur ancaman. Nah, yang netral lakukan apa yang saya katakan. Ini agak netral, tapi masih ada tekanan di sini. Tapi yang baik itu seperti ini. Apakah hal yang ingin kamu lakukan? Jadi kita itu ingin tahu keinginan siswa, kebutuhan siswa. Kalau keinginan banyak siswa. Nah, yang tujuan kita itu adalah mengubah mindset kita bahwa saya kurang setuju kalau kata menghambakan, tapi tujuan kita itu mendidik adalah untuk menciptakan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Di situ jadi intinya kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan siswanya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang harus kita rubah itu adalah kita harus mengetahui kebutuhan siswa itu apa terhadap mata pelajaran kita. Misalnya biologi, mereka pengennya belajar biologi, nah praktek misalnya. Kemarin ada yang belum misalnya Ika, saya ingin Pak Bu praktek deh Bu, nah seperti itu. Nah berarti mereka ingin ada kebutuhan yang mereka inginkan seperti itu. Nah itulah tugas kita, harus dirubah dalam mindset kita. Yang penting aku ngajar, nah itu salah. Yang penting yang harusnya dirubah adalah apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkan siswa nantinya seperti itu. Nah yang itu yang harus kita ubah, termasuk saya juga masih melakukan hal yang sama. Nah ini model paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Teori kontrol nanti ada bagian sendiri. Mana tadi ya? Ada yang saya fokuskan tadi. Yang nantinya dia akan nih. Kalau kita memberi hukuman, biasanya anak itu melakukan hal yang misalnya kalau korban mendapatkan keadilan ini mungkin misalnya kasusnya berkelahi. Dan ini win-win solution. Nah, yang dari di sini kan bisa dilihat bahwa sebenarnya hukuman itu dampaknya banyak sekali ke siswa, lebih ke arah negatif. Ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan. Nah ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selama ini kita bikin peraturan, karena kita sedang bentuk hukuman terus, lama-lama anak-anak itu ya tidak takut. Apalagi dengan peraturan yang kita buat terkadang tidak konsisten. Saya melakukan ini, nanti hari ini yang terlambat dihukum tegak bendera, besoknya cuman bersih-bersih, nyapu-nyapu yang ada sampah. Nah itu yang bisa menyebabkan anak tidak takut. Tapi harusnya kita lebih memberikan mereka pemahaman kenapa mereka berbuat salah dan apa yang harus mereka lakukan atas tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana mereka memperbaikinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau konsekuensi ini lebih ke arah netral ya. Ininya kalau kita mau hukuman. Contohnya dari tidak terencana tiba-tiba, ini sering terjadi. Misalnya Pak Angga, misalnya anak itu parkir di luar, tiba-tiba kita ada ide untuk mempesit bannya. Itu termasuk tidak terencana kan? Dan tidak ada dalam peraturan sekolah kita kalau anaknya parkir di luar seperti ini. Tapi yang kalau terencana misalnya anak diarahkan untuk parkir di dalam sekolah, di di lingkungan sekolah misalnya. Oke, lanjut ke yang ini, yang 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 yang ternyata setelah saya dan juga pelajari, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan secara tidak sadar. Ada yang namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, diharapkan nantinya kita itu bisa di posisi ini diharapkan. Tapi bukan berarti saya agak kurang setuju kalau misalnya kita tidak boleh langsung ke sini. Kalau saya lebih prefer kalau misalnya lebih baik boleh di posisi kita mainkan di sini. Tapi kalau dari program pemerintah itu kalau bisa di sini posisinya, itu yang lebih ideal. Tapi kan kita lihat kasus tertentu, tidak mungkin kita bisa manajer terus. Bisa jadi posisi sebagai pemantau, sebagai teman, bisa dari yang paling rendah posisinya, posisi yang sering kita lakukan adalah penghukum. Tiba-tiba memberi hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kita memposisikan anak bersalah seperti itu. Ya. Kalau teman ya biasa ada dulu yang ayo nak lakukan demi bapak. Ya kalau biasanya teman. Nah kalau yang pembuat pemantau ini dia sama seperti win-win solution juga,
dia tidak memberikan sama hampir mirip seperti konsekuensi yang di hukuman tadi, posisinya dia sebagai konsekuensi saja. Jadi dia memberikan hukuman tapi tidak terlalu. Jadi kalau misalnya penghukum ini berdiri di depan kelas misalnya, atau ini sampai dibilang, kemudian itu kalau untuk merasa bersalah, misalnya kenapa terlambat lagi, kata ibu Cici, kamu membuat saya kecewa seperti itu. Itu contoh dia merasa gara-gara aku ibu ini sedih misalnya seperti itu. Nah itu contoh membuat rasa bersalah tadi. Jadi memposisikan anak itu jadi salah, ya, serba salah. Kalau teman ini seperti saya bilang tadi, ayo nak lakukan, jangan terlambat lagi nak, demi bapak, ya kamu bisa ini ya, jangan mempermalukan bapak demi bapak. Nah, itu contoh teman. Nah kemudian pemantau ini lebih ke arah hampir mirip seperti manajer, tapi tidak tidak memberikan solusi ke anak. Kalau manajer ini dia ada, saya sudah menemukannya tapi tidak tersusun rapi. Ini nanti berhubungan dengan segitiga restitusi yang di akhir materi ini nanti. Itu ada hubungannya dengan manajernya nanti. Itu sudah dilakukan, ada beberapa bagian sudah dilakukan oleh guru konseling kemarin. Saya lihat Ustaz Denny kemarin ketika sampai itu ya, ada dua anak yang minggat pelajaran, minggat ke upacara dipanggil, itu ditanyakan. Nah itu posisi manajer di situ adalah kita memberikan pemahaman apa yang mereka lakukan itu salah. Nanti berhubungan juga dengan keterkaitannya dengan keyakinan kelas yang akan dibuat oleh, mungkin sudah dibuat juga oleh beberapa guru atau wali kelas, keyakinan kelas. Nah, nanti baru dihubungkan dengan bagaimana Anda menyelesaikan atau memperbaiki situasi yang mereka lakukan, yang kesalahan mereka itu. Jadi mereka mencari sendiri solusinya. Selama ini misalnya kalau kita di posisi pemantau atau posisi di tempat ini, misalnya kamu terlambat, nah di posisi ini kita hukum berdiri di lapangan. Kalau pembawa rasa bersalah mungkin juga masih dihukum juga. Nah, tapi kalau di manajer itu kita memberikan peluang untuk anak untuk memperbaiki diri. Nah, kalau terlambat hari ini, sak manalah biar kamu bisa memperbaiki situasinya biar tidak terlambat lagi besok-besok. Jadi mereka berpikir sendiri. Oh iya Pak, berarti aku harus pergi pagi lagi. Oh iya, aku berarti harus nginep di sini misalnya. Atau mungkin, oh iya, aku berarti harus numpang dengan kawan pergi pagi misalnya. Mereka mencari solusi tersendiri. Itu maksudnya yang di manajer nanti. Nah diharapkan nanti guru itu tidak lagi fokus ke sini, tapi tergantung juga kondisi dan ininya. Kita coba ke kuis dulu. Ini salah. Bukan kuis, nanti kasus yang tidak berpakaian rapi ini contohnya. Ya, ini yang dilakukan Bu Ana. Nih. Pakaian tidak rapi harus dikeluarkan. Ternyata posisi Bu Septiana itu hormat pada bendera 30 menit misalnya, itu menunjukkan bahwa dia posisi menghukum, kan sebagai ini ya. Nah atau yang ini, sudah berapa kali dikatakan pakaian tolong dirapikan, ibu kecewa sama kelakuanmu. Ini sebagai membuat merasa bersalah, jadi dia tuh seperti dipojokkan. Kalau teman, tadi saya bilang tadi, ayo anak rapikan seragamnya, ibu minta tolong bantu ibu untuk taat aturan. Jadi agak ada rasa pertemanan. Jadi siswa masih merasa dihargai di situ. Kalau yang ini seperti langsung di judge. Salah. Pemantau. Nah, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Saya bilang tadi berhubungan dengan konsekuensi yang diyakininya tadi ya. Mulai sekarang rapikan pakaianmu. Nah, yang kita lakukan. Nah, yang bagusnya seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak. Kemudian, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tadi? Misalnya, mulai hari ini saya akan memasukkan baju, kemudian saya menggunakan ikat pinggang dengan benar dan melengkapi atribut sekolah. Seperti itu. Itu solusi mereka sendiri yang mengeluarkan, bukan kita yang menawarkan. Cak mana kalau kau besok seperti ini? Tidak. Tapi kalau di manajer posisinya adalah seperti itu. Ya, dan kalau bisa yang diinginkan oleh kita semua jangan sampai seperti ini. Kasus 1, kamu terlambat 15 menit.
Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya dilakukan jika terlambat? Posisi kontrolnya apa nih? Nah, cek pemahaman, siapa tahu yang saya sampaikan nyambung. Karena juga saya belum pemantau. Karena ada konsekuensi yang ditanyakan. Mereka harus paham dulu konsekuensinya. Kalau terlambat 15 menit, konsekuensinya mungkin saya bisa kehilangan pelajaran yang pertama, misalnya seperti itu konsekuensinya. Atau mungkin saya ketinggalan apa, misalnya tidak ikut upacara, misalnya seperti itu. Kasus nomor 2, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kasus ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan mempelajari masalah ini? Manajer. Nah, ini yang kita harapkan keluar dari ibu bapak guru sekalian untuk bisa mengatur anak-anak itu untuk mengkaitkan keyakinan kelas yang akan dibuat nantinya dengan kesalahan yang telah dilanggarnya. Misalnya dia berkelahi, keyakinan kelas apa yang dilanggarnya nanti ya masa depan. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan disiplin dan budaya positif siswa. Keyakinan ini atau kesepakatan kelas yang dibuat ini hampir mirip, bukan peraturan ya. Kalau itu misalnya peraturan dilarang datang terlambat. Kalau di keyakinan kelas itu misalnya datanglah tepat waktu, lebih ke positif dipanggilnya. Atau misalnya dilarang mengotori kelas, ruangan kelas. Atau positifnya mungkin keyakinan kelasnya itu menjaga kebersihan kelas. Untuk peraturan itu biasanya bisa kita lihat peraturan yang kita buat sekarang itu, nah itu ada bentuk peraturan. Nah yang kita inginkan kedepannya, nah kita buka keyakinan kelas apa yang ingin. Misalnya jangan ribut di dalam kelas, kita ganti dengan keyakinan kelas itu kata-katanya misalnya saling menghormati atau menghargai. Atau misalnya juga ya, karena kalau ribut kan ada yang ngomong ada yang tidak kan, jadi mungkin gurunya lagi nyelaskan, siswanya ribut, itu kan berarti siswa itu telah menganggap keyakinan kelasnya itu adalah tidak menghormati guru di depan kelas. Atau berkelahi, berarti tidak, keyakinan kelas yang dilanggarnya itu adalah misalnya toleransi atau tidak menghargai sesama teman. Nah yang ingin kita ciptakan itu adalah, yang kita buat itu adalah keyakinan kelas. Mungkin Bu Harta kemarin sudah di kelas 2 ya. Nah Bu Cici mungkin bisa dilihat. Nah yang lain boleh buat juga keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kesepakatan kelas, maksudnya kelas ini jangan sampai ada tujuannya, maksudnya kelas ini diciptakan. Misalnya 11 IPA, 12 IPA 2, pengennya keyakinan kelasnya yang pertama saling menghormati, ya, atau mungkin saling menghargai, kemudian toleransinya tinggi misalnya, kemudian datang tepat waktu, itu termasuk dengan kesepakatan kelas juga. Ya, ada kalau kita yang guru boleh kesepakatan kelasnya seperti itu. Disiplinnya nanti dibagi lagi nantinya, disiplin waktu. Kita bikin kesepakatan, saya sudah sempat bikin kesepakatan juga di kelas 11 itu. Kesepakatan di pelajaran bahasa Inggris yang pertama disiplinnya dibagi lagi, disiplin tepat waktu, kemudian disiplin mengerjakan tugasnya, disiplin pada saat proses pembelajaran. Mulai dari disiplin berpakaiannya, kehadirannya seperti itu. Kemudian disiplin apa lagi saya lupa ya. Kemudian toleransinya sudah kesepakatan kelas pelajaran bahasa Inggris itu kesepakatannya itu harus ada toleransi. Jadi toleransi itu ketika kawan ngobrol atau gurunya sedang menjelaskan gantian, ya, atau mungkin pada saat pekerjaan kelompok mereka harus ada kerjasama misalnya situ. Itu keyakinan kelasnya itu harusnya dibuat. Jadi nantinya untuk menciptakan nanti sampai ke restitusi itu bisa nyambung. Kalau tidak ada keyakinan kelas tidak bisa kita melakukan restitusi nantinya. Nah itu yang pertama. Nah pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan dilarang membawa senjata tajam dan segala macamnya, itu kita ganti kata-kata itu menjadi
perubahan dari keyakinan, apa misalnya ciptakanlah rasa aman di sekolah misalnya seperti itu. Nah di situ maksudnya lebih abstrak, menciptakan keamanan di sekolah itu seperti apa, lebih abstrak. Tapi kalau peraturan misalnya tadi dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa apa seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah itu tadi kalau peraturan itu biasanya banyak kata-kata negatifnya ya, pemilihan kalimatnya kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih condong ke kalimat-kalimat positif tadi, dilarang buang sampah sembarangan, diubah menjadi jagalah kebersihan kelas seperti itu. Jadi mereka membaca itu juga lebih nyaman seperti itu dibandingkan kita mengatakan kata dilarang tadi. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan mencurah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah ini bisa berubah. Jadi maksud tujuan dari keyakinan kelas ini diharapkan guru mapel, wali kelas membuat suatu kesepakatan kelasnya masing-masing, misalnya guru kelas, tapi juga harus melihat juga keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelasnya. Jadi misalnya di kelas 11-2 itu sudah menciptakan keyakinan kelas tentang toleransi. Nah kita juga harus saling keterkaitan antara nilai yang kita ingin munculkan dengan nilai yang ada di kelasnya. Nanti dari keyakinan kelas ini terciptalah keyakinan sekolah nantinya. Nah disitulah dari keyakinan sekolah yang bagus akan tercipta budaya positif. Oleh karena itu penting untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Nanti ini agak spesifik sebenarnya. Nah ini contoh kesepakatan kelas, saling menghormati. Ini sudah kita sering lakukan ini. Kalau sebelum masuk kelas ada yang salah, balik bu. Disiplin, ini disiplin bisa kita fokus ke misalnya disiplin untuk upacara setiap hari Senin, atau ini menjaga kebersihan. Ini masuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini boleh digunakan kata-kata yang lebih positif untuk menciptakan itu. Boleh nanti ditempelkan kita bikin peraturan penjabaran dari peraturan sekolah itu kita ubah, kita buat lebih abstrak, lebih ke kalimat positif. Misalnya peraturan sekolah kan dilarang apa, kita buat seperti tidak perlu banyak, mungkin sekitar 5 atau 10 keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Dan boleh perbedaan antar kelas ini sama kelas itu. Dan juga nanti dari waktu ke waktu, mungkin di semester 1 disiplin sudah oke nih, ganti yang keyakinan kelas apa, nilai-nilai kebajikan yang apa yang ingin kita munculkan. Misalnya apa tadi ya, misalnya saling menghargai tadi, misalnya. Boleh dimunculkan lagi di situ. Atau misalnya toleransi disiplin sudah oke, diganti dengan lain. Jadi bisa dirubah-rubah maksudnya. Jadi itu maksud dari keyakinan kelas. Jadi diharapkan Bapak Ibu nantinya terutama wali kelas itu selain ada 7K tadi, misalnya ada ini, tolong juga dibuat juga. Saya berharap juga sama-sama wali kelas dan gurunya juga ada membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya. Si 11-1, 11-2 atau kelas 10-1, 10-2, 10-3 mungkin keyakinan kelasnya bisa sama, bisa juga berbeda, atau mungkin poin-poin tertentu dari 5 ada yang sama, yang sisanya mungkin berbeda sesuai dengan kebutuhan dari kelas itu ya. Kesepakatan kelas ini bukan kita yang ngatur, bukan guru yang ngatur. Nah kita disiplin yang tidak harus ada, maksudnya kamu pengennya kelas kamu seperti apa, nilai apa yang ingin kamu munculkan di kelas kamu. Bu, saling menghargai bu misalnya. Pak, saling menghormati Pak, kamu di kelas kami ini tidak bisa menghargai atau tidak bisa menghormati satu sama lain misalnya. Nah itu nilai itu yang ingin kita munculkan. Nah terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini salah satu cara, bukan harus melakukan ini, karena terkadang restitusi itu tidak cocok penerapannya pada kasus-kasus tertentu, dan harus dilihat juga objek atau subjek yang ingin kita restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu strategi bagi guru untuk melakukan membuat siswa itu, menempatkan siswa itu memahami apa yang dilakukannya, kesalahan apa yang diperbuatnya. Ini fokusnya pada pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kemarin saya
contoh saya lakukan itu hanya contoh saja, skenario ini tuh dengan Stevi sama Nabila di kelas 11 1. Jadi misalnya kasusnya pencurian, kita panggil anaknya. Ini menstabilkan identitas. Mungkin Sardeni sudah melakukannya. Ada beberapa yang Sardeni lakukan. Tapi yang bagian menanyakan keyakinan ini yang belum ada dengan Sardeni. Bukan saya menilai, tapi karena saya belajar, oh ini ada kurangnya. Ada kata-kata yang belum sampai ke situ. Karena anak belum bisa memberikan solusi sendiri. Jadi ya, pertama menstabilkan identitas, menanyakan apa kesalahannya, kenapa Anda berbuat seperti itu. Nah, itu maksudnya menstabilkannya. Nanti ada kata-katanya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Harus kita tekankan awak. Semua orang, biasanya kata-kata yang restitusi yang umum ini, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi pahamilah bahwa seperti itu tindakan kamu itu salah. Nah, seperti ini memvalidasi, meyakinkan bahwa tindakan itu salah setelah kita menstabilkan tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah solusi yang mereka, bukan kita yang menawarkan, tapi solusi yang mereka ingin lakukan biar kesalahannya itu tidak terulang kembali. Nah, ini contoh-contohnya, yang langkah-langkah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi selama ini mereka gagal, misalnya ini kita bisa pilih, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kata-kata yang untuk menstabilkan identitasnya, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk menstabilkan identitas. Kalau yang bawah ini mungkin anaknya mungkin ada kasus yang kemarin yang menyayat-nyayat tangan misalnya seperti itu. Ini kita panggil anaknya, menstabilkan dulu anaknya itu biar bisa ngomong. Ini mungkin kalau dalam metode konseling mungkin pendekatan secara personal Sardenia, mungkin biar anaknya itu bisa menciptakan trust, ya rasa percaya dulu kepada yang lawan bicaranya, dalam hal ini guru BK-nya. Nah, ini sering kita bisa juga melakukannya, bukan guru BK saja. Jadi kalau anak itu bermasalah, misalnya pelajaran Ibu Maya itu anak itu satu anak tidur terus, nah, kita bisa panggil anak itu dan bisa melakukan restitusi di sini. Bisa kita lakukan. Ini untuk menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini tujuannya itu adalah untuk memenuhi, kita yang menanyakan dulu kebutuhan yang tadi. Masih berkaitan dengan kebutuhan dasarnya tadi, apa yang dia butuhkan sebenarnya. Mereka melakukan berkelahi itu tujuannya apa? Oh, ternyata dia ini pengen diakui jagoan, menunjukkan pengen validasi atau penguasaan satu ini. Nah, di sini tugas kita menegaskan bahwa yang dilakukan selama ini itu adalah salah. Kita gali ini untuk validasi kebutuhan itu menggali informasi lebih detail kenapa dia melakukan hal tersebut dan menegaskan bahwa yang dilakukannya itu salah dan ini. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini yang saya bilang tadi berhubungan dengan keyakinan kelas tadi, harus ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa menyambung omongan kita karena nilai-nilai keyakinan apa yang sudah Anda langgar. Nah, misalnya berkelahi di kelas 11 2 itu sudah mungkin kesepakatan misalnya toleransi sama menghargai. Nah, ketika misalnya salah satu anak berkelahi, misalnya Rangga sama Nandu kalau salah satu tadi berkelahi, nah, kita panggil anaknya, ditanyakan salah satunya itu, menurut kalian berdua nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar yang sudah kita sepakati kemarin? Apa misalnya saling menghargai sama saling menghormati Pak, misalnya, dan nilai toleransinya Pak yang kami langgar. Nah, di situ sudah ada namanya menanyakan keyakinan yang sudah. Dan selanjutnya, nah ini yang paling penting, bagian ini adalah menanyakan bagaimana kalian atau siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya itu dengan cara mereka sendiri. Kita cuma mengarahkan, itu tujuannya jadi gurunya sebagai manajer tadi. Jadi selama ini kita kan damailah, kalau tidak damai aja ceritanya ini, ibu keluar ke galau. Nah, itu salah ternyata. Ya, sebaiknya apa? Nah, bisa kita tanya, nah, cak mana anak solusinya biar kamu tidak belagu lagi. Misalnya seperti kita tahu kan, itu salah satu bentuk bagian dari segitiga restitusi. Bisa seperti itu dilakukan. Tapi tidak semua kasus bisa digunakan seperti ini.
menggunakan institusi. Apalagi anak di tingkat SD ditanya ke keyakinan kelas kamu apa, nah tidak nyambung dia. Kalau mungkin nyambung di kelas 5 atau kelas 6, tapi kalau di level SD atau PAUD misalnya anak itu nanya ke dengan Aska atau Al-Kahfi mungkin belum paham keyakinan di rumah kita apa sama ini. Pangeran apa yang kalau disiplin itu apa? Nah itu tidak bisa nyambung, tidak bisa nyambung. Tanya ke Kinan bisa tidak bisa nyambung karena ada yang bagian-bagian yang harus kita pahami dulu. Mereka harus pahami dulu. Itu tadi keyakinan kelas. Apa itu disiplin? Nah itu tidak bisa dilakukan. Jadi restitusi ini bisa dilakukan bagi namanya ada kasus-kasus tertentu saja yang bisa kita lakukan. Gitu. Penutup. Sebelum saya itu dalam penerapan disiplin positif adalah guru memiliki standar kepribadian profesional. Ini standar kompetensi kita ya, harus ada standar kompetensi kepribadian profesional, sosial, satu lagi pedagogis. Nah, baik guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among di sini sebagai manajer untuk menuntut murid menjadi siswa yang mandiri, merdeka dalam belajar selalu bertanggung jawab. Ini statement dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi yang perlu di paradigma yang ingin dirubah oleh pemerintah sekarang itu adalah jangan murid itu posisi sebagai objek, kita sebagai subjek. Posisikan murid sekarang sebagai subjek. Subjek di sini mereka yang menderita atau mereka yang melakukannya, ya. Apa yang dibutuhkan oleh siswa bukan apa yang ingin kita ajarkan, tapi kita harus ganti dengan apa yang ingin kita butuhkan. Nah, salah satunya adalah menciptakan budaya positif. Budaya positif tadi sudah saya bilang tadi. Kenapa dia ada di bagian program ini? Kenapa? Karena diharapkan dengan budaya positif itu mengubah membuat lingkungan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis untuk siswa. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran di luar alasannya karena dia menjadikan sekolah ini akan menjadi rumah kedua untuknya. Tapi ada juga beberapa anak yang malah betah di sekolah dibanding di rumah. Ya, buatnya mungkin. Nah, kita ciptakan seperti itu. Sekolah ini bagaimana kita menciptakan seperti itu. Nah, yuk kita mari sama-sama bahu-bahu merubah sekolah ini lebih baik lagi dengan menciptakan budaya positif. Sebenarnya budaya positif sudah kita lakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti piket umum di kelas, piket umum di sekolah itu termasuk juga budaya positif yang sudah kita wujudkan sebenarnya tanpa kita sadari. Apalagi misalnya kita yasinan setiap hari Jumat atau senam yang kita lakukan tadi itu termasuk juga budaya positif. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan atau mempertahankan budaya itu dan membentuk karakter siswa lebih. Nah, itu yang diharapkan dari tujuan dari budaya positif. Saya kira selesai. Oke, di sini ada yang mungkin ingin menambahkan atau mungkin ada sumbang saran bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita atau ide-ide yang berhubungan dengan budaya positif khususnya di SMA Negeri 3 ini. Kita kalau bisa lihat sisi positifnya. Kita biasanya lihat ke posisi negatif terus dari sesuatu hal. Kalau bisa kita lihat posisikan diri kita tuh lihat posisi yang positifnya. Sekolah ini apa sih yang lebihnya? Jangan lihat ini enggak terus tidak, tapi lihat dari posisi positifnya. Anak ini ternyata ada bagian-bagian anak ini misalnya sopan misalnya. Bisa kita tingkatkan lebih baik lagi untuk menciptakan budaya positif. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya, perhatiannya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.